Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, salam damai, salam sukacita, dan salam sehat selalu. Dan senang sekali pada hari ini, saya Francisca Audrey bisa kembali menemani sahabat dalam acara Oase Rohani Katolik. Pada hari ini, seluruh gereja merayakan perayaan wajib Santo Bonifacius, seorang uskup dan martir dari Jerman, di mana Santo Bonifacius dilahirkan di Inggris, dan Santo Bonifacius memusatkan misi utamanya untuk memberantas kekafiran di Jerman. Santo Bonifacius dikenal sebagai Rasul Jerman, walaupun sesungguhnya ia bukanlah orang pertama yang mengabarkan kabar sukacita Injil di Jerman. Dan sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, pada hari ini kita sangat berbahagia karena kita ditemani dan dibimbing oleh Romo yang sangat luar biasa, Romo Nilius Edianto MSF, yang biasa dan akrab disapa dengan Romo Ebi. Halo, kabar Romo? Kabar baik. Saya luar biasa. Tapi Romo terima kasih sekali nih Romo di waktu dan di seluruh kesibukannya Romo meluangkan waktu untuk bergabung bersama kita dan memberikan inspirasi terhadap sahabat Oase Rohani Katolik pada hari ini, Romo ya. Saya juga bersyukur untuk kesempatan bisa bertemu bersama dengan semua sahabat Oase. Baik, Romo, terima kasih, Romo. Baik, sahabat, kita akan mengawali edisi hari ini dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Romo Edi. Monggo, Romo. Baik, sahabat Oase, marilah kita siapkan hati kita, mohon berkat dari Allah, kebenaran dari Allah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, kami bersyukur kepadamu atas rahmat kehidupan yang Kau berikan kepada kami, yang mempercayakan kepada kami kehidupan yang indah, kehidupan yang damai, kehidupan yang penuh kebahagiaan. Ya Bapa, kami ini adalah pengharap, karena Engkaulah semua milik kehidupan kami. Biarlah melalui permohonan kami pada pagi hari ini, kami Kau bimbing, kami Kau mampukan untuk menjadi penggarap-penggarap yang bertanggung jawab, agar kami mampu menghasilkan buah-buah yang melimpah dari kehidupan kami, buah bagi kemuliaan nama-Mu, juga keselamatan kami bersama. Demi Kristus Tuhan dan Pengatara kami, dan hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih, Romo. Sama-sama. Antifon pemuka untuk hari ini. Mereka lah orang suci, sahabat Allah, yang mulia karena mewartakan kebenaran ilahi. Pembacaan diambil dari kitab Tobit, bab 1, ayat 1a, 2a, dan 3, dan dilanjutkan dengan bab 2, ayat 1b, hingga 8. Inilah kisah Tobit, suku Naftali, yang diangkut sebagai tawanan pada zaman Salmaneser, Raja Asyur. Aku, Tobit, menempuh jalan kebenaran dan kesalehan seumur hidupku, dan banyak melakukan kebajikan kepada para saudara dan segenap bangsaku yang bersama dengan daku telah berangkat ke pembuangan ke negeri Asyur, ke kota Niniwe. Sekali peristiwa, pada hari raya Pentakosta, yaitu hari raya 7 minggu, disajikan kepadaku suatu jamuan makan yang baik. Aku pun telah duduk untuk makan. Sebuah meja ditempatkan di hadapanku, dan kepadaku disajikan banyak hidangan. Tetapi berkatalah aku kepada anakku Tobia, "Nak, pergilah, dan jika kau jumpai seorang miskin dari saudara-saudara kita yang diangkut sebagai tawanan ke Niniwe, dan yang dengan segenap hati ingat akan Tuhan, bawalah kemari, supaya ikut makan. Aku hendak menunggu hingga engkau kembali." Maka keluarlah Tobia untuk mencari seorang saudara yang miskin. Sepulangnya, berkatalah ia, "Pak,
Sahutku, ada apa nak? Jawabnya, salah seorang dari bangsa kita telah dibunuh. Ia dicekik dan dibuang ke pasar. Jenazahnya masih ada di situ. Aku meloncat berdiri, dan jamuan itu kutinggalkan sebelum kukecap. Jenazah itu kuangkat dari lapangan dan kutaruh dalam salah satu rumah hingga matahari terbenam. Untuk kukuburkan nanti. Kemudian aku pulang, kubasuh diriku, lalu makan dengan sedih hati. Maka teringatlah aku akan sabda yang diucapkan Nabi Amos mengenai kota Betel. Hari-hari rayamu akan berubah menjadi hari sedih, dan segala nyanyianmu akan menjadi ratapan. Lalu menangislah aku. Setelah matahari terbenam, aku pergi menggali liang. Lalu jenazah itu kukuburkan. Para tetangga mentertawakan daku. Katanya, ia belum juga takut. Sudah pernah ia dicari untuk dibunuh karena perkara yang sama. Dahulu ia melarikan diri, dan sekarang ia menguburkan jenazah lain. Tetapi Tobit lebih takut kepada Allah daripada kepada raja. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan referen, berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan, yang sangat suka akan segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Keturunan orang benar akan diberkati. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap dikenang selama-lamanya. Berbahagialah Orang yang takwa pada Tuhan. bagi orang benar, ia bercahaya laksana lampu di dalam gelap. Ia pengasih dan penyayang, serta berlaku adil. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan. Orang baik menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Ia melakukan segala urusan dengan semestinya. Orang jujur tidak pernah goyah. Ia akan dikenang selama-lamanya. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Yesus Kristus, Engkau saksi yang setia, yang pertama bangkit dari alam maut. Engkau mengasihi kami dan mencuci dosa kami dalam darah-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama roh. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus berbicara kepada imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan kaum tua-tua dengan perumpamaan. Katanya, adalah seorang membuka kebun anggur dan membuat pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga. Kemudian disewakannya kebun anggur itu kepada penggarap-penggarap, lalu ia berangkat ke negeri lain. Ketika sudah tiba musim panen, ia mengutus seorang hamba kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima sebagian dari hasil kebun. Tetapi hamba itu ditangkap dan dipukuli oleh para penggarap, lalu disuruh pergi dengan tangan hampa.
Kemudian pemilik anggur itu menyuruh pula seorang hamba lain kepada mereka. Orang itu mereka pukuli sampai luka kepalanya, dan sangat mereka permalukan. Lalu pemilik itu menyuruh seorang hamba lain lagi, dan orang itu mereka bunuh. Dan banyak lagi yang lain, ada yang mereka pukul, dan ada yang mereka bunuh. Kini tinggal satu orang, yakni putranya yang terkasih. Dialah yang akhirnya diutus kepada mereka, sebab pikirnya, putraku pasti akan mereka segani. Tetapi penggarap-penggarap itu berkata seorang kepada yang lain, dia itulah ahli waris, mari kita bunuh dia, maka warisan ini menjadi milik kita. Mereka menangkap dan membunuh dia, lalu melemparkannya keluar kebun anggur itu. Sekarang, apa yang akan dilakukan oleh pemilik kebun anggur itu? Ia akan datang dan membinasakan penggarap-penggarap itu, lalu mempercayakan kebun anggurnya kepada orang-orang lain. Tidak pernahkah kalian membaca ayat ini? Batu yang dibuang oleh para tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Itulah tindakan Tuhan, suatu hal yang ajaib dalam pandangan kita. Lalu mereka berusaha untuk menangkap Yesus karena mereka tahu bahwa merekalah yang dimaksudkannya dengan perumpamaan itu. Tetapi mereka takut kepada orang banyak, maka mereka pergi dan membiarkan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Pujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, mari kita menggali lebih dalam pesan-pesan yang disampaikan dalam bacaan hari ini. Romo Endi, kira-kira inspirasi rohani apa nih Romo yang akan disampaikan sehubungan dengan bacaan hari ini, Romo? Ya, beberapa kali Yesus berbicara kepada orang dengan menggunakan perumpamaan. Kebetulan perumpamaan ini pernah saya alami. Artinya saya punya pengalaman di mana saya pernah tinggal di sebuah desa di tengah kebun anggur yang luas. Kebetulan kami Romo MSF di Prancis mempunyai kebun anggur 80 hektar. Dan kebetulan karena semua anggota sudah tua semua, maka kebun anggur itu diserahkan kepada para penggarap. Jadi bagaimana para penggarap bekerja, saya sudah punya pengalaman lihat mereka. Sudah tahu perilakunya gitu, apa yang harus dilakukan dan apa tanggung jawabnya. Dan konteks berikut hari ini sebenarnya adalah perdebatan antara Yesus dengan imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan kaum tua-tua. Kejadiannya adalah di depan Bait Allah di Yerusalem. Kalau kita baca pada Injil Yohanes bab 11 ayat 15-19, diceritakan bagaimana Yesus memporak-porandakan orang-orang yang berdagang di depan Bait Allah. Para penukar uang juga banyak, semuanya diusir karena Yesus ingin mensucikan Bait Allah. Dan inilah yang tidak disukai oleh mereka, ahli-ahli Taurat, umat kepala dan kaum tua-tua. Mengapa? Ini adalah tradisi kami. Mengapa Yesus melakukan semua itu? Tidak menghormati seperti itu. Maka mereka marah. Dalam perikop sebelum perikop yang kita renungkan hari ini, diceritakan bagaimana mereka mempertanyakan apa kuasamu, apa hakmu melakukan hal itu. Jadi konteks seperti itulah. Maka dengan mengenai konteks ini kita tahu sebenarnya apa tujuannya Yesus berbicara dan menggunakan perumpamaan kebun anggur dan para penggarap. Diceritakan ya, Audrey, ya, bagaimana pemilik itu mempersiapkan segala-galanya, kebunnya, pagernya, kemudian menara pengawas, lubang untuk memeras anggur. Setelah itu dia menyerahkan
kebun anggur itu kepada para penggarap dan pergi ke luar negeri, ke negeri lain. Tampak di sini bagaimana inisiatif diambil oleh pemilik kebun anggur itu, mempercayakan kebun anggurnya kepada orang lain. Nah, tentu dia berharap pada waktu masa panen, maka dia akan memperoleh haknya dari panenan itu. Maka kita lihat di sini ya bagaimana akhirnya ketika masa panen datang, dia mengurus utusannya untuk minta haknya, ternyata tidak dikasih. Ya. Maka kemudian dia mengurus putranya sendiri dengan harapan lebih dihormati. Justru nggak dikasih, bahkan membunuh putra sendiri ya. Maka akhirnya kita dengar bagaimana pemilik kebun anggur itu menyerahkan kebunnya pada orang lain. Lalu kita lihat bagaimana sebenarnya. Rupanya perumpamaan ini ditangkap langsung oleh mereka. Karena mereka tahu bahwa mereka yang tujuh. Tadi kita ingat dalam akhir ini bagaimana mereka mengatakan tertuju pada mereka semua. Dan memang Yesus berbicara perumpamaan ini memang langsung kepada mereka. Dikatakan bahwa mereka itu adalah seperti para penggarap yang kurang bertanggung jawab. Artinya bahwa mereka, mulai konteksnya di sini adalah kebun anggur itu adalah tradisi-tradisi suci dalam kehidupan Yahudi, kehidupan mereka. Doa di bait Allah atau puasa, pantang, atau juga mati raga, semua mereka lakukan, namun seakan-akan itu yang baik demi siapa. Dan inilah di mata Yesus bagaimana pewartaan Yesus tentang hal itu ditolak oleh mereka. Karena di mata Yesus mereka menggunakan semua itu bukan untuk kemuliaan Allah, lalu untuk diri sendiri. Bilangnya ini untuk bilang ke umat tuh ini untuk kemuliaan Allah gitu ya, berdoa dengan suara keras, duduk di tempat berhormat, ya semua itu lebih rasa hormat mereka, ujian atau juga pengaruh di antara bangsa Yahudi. Dan juga ini ya, kan mereka juga memberikan persembahan yang mana persembahan itu harus dibeli di sana ya. Ya, begitulah. Dan juga bagaimana persembahan yang mereka bawa itu rupanya untuk mencari pujian. Jadi Yesus melihat bahwa mereka itu seperti para penggarap yang telah diminta hasilnya oleh pemilik, yaitu Allah sendiri. Allah mengutus utusannya itu para nabi. Mereka tolak dan mereka bunuh. Dan akhirnya sang putra sendiri. Memang di peristiwa ini akhirnya Yesus pun juga menubuatkan apa yang terjadi. Bahwa sang putra itu akan ditangkap, dianiaya, dan dibunuh. Karena apa? Karena orang-orang Yahudi yang menolak Yesus tetap tidak mau berubah. Mereka adalah pengharap yang kurang bertanggung jawab. Itu seperti itu. Namun tentu Yesus tidak hanya bicara pada mereka. Yesus bicara pada kita semua. Kitab suci itu selalu aktual bagi kita semua. Itu berarti bahwa ada pesan-pesan khusus yang diberikan Yesus kepada kita semua. Apa ada itu? Ya, saya memang. Ini menarik sekali Audrey kalau kita perhatikan ya. Kita bisa melihat beberapa unsur-unsurnya ya. Saya menangkap 5 unsur dari perumpamaan ini, agar kita bisa memahami lebih dalam lagi. Yang pertama adalah kebun anggur. Apa itu kebun anggur? Tentu bukan kebun anggur atau sawah atau tegalan atau kebun yang kita miliki ya secara nyata ya. Namun ini adalah sebuah kiasan perumpamaan ya. Tentu kebun anggur ini adalah hidup kita, hidup para murid. Tentu dengan segala yang ada, bisa waktu, tenaga, keterampilan, pekerjaan, kesibukan kita. Semua yang kita miliki dalam hidup ini, itulah kebun anggur milik Allah. Maka kedua adalah sang pemilik itu siapa? Allah sendiri. Allah yang memberikan hidup kepada kita. Maka berarti hidup ini adalah sebuah karunia, sebuah rahmat. Dan Allah memberikan kepada kita tentu sebagai sang pemilik tadi mengharapkan buah-buahnya. Dan kalau Allah memberikan kepada kita, kepada semua orang, karena Allah percaya kita mampu. Allah percaya karena kita mampu dan memang Allah sang pencipta mencipta kita paling sempurna. Maka pasti kita diberi kemampuan untuk melakukan semua itu. Dan inilah akhirnya Allah mencipta kita. Lalu kemudian
Yang ketiga adalah penggarap. Para murid tentu kita semua. Kalau kita diberikan kepercayaan, maka tentu kita wajib untuk mempertanggung jawab untuk mengolah kebun anggur itu. Mempersiapkan kebun anggur itu sungguh-sungguh agar kebun anggur itu bisa menjadi kebun yang subur. Demikian juga akhirnya kita pun juga harus memupuk, merawat hidup kita ini. Dan memberi hasil yang Hasil yang terbaik, sebetulnya terbaik. Sehingga akhirnya kita sungguh bertanggung jawab dan akhirnya bisa memberikan hasil kepada Allah. Bisa membuat kebun anggur. Kemudian yang keempat adalah panenan. Apa panenan itu? Tentu panenan kebun anggur adalah anggur nyata, namun di sini adalah apa yang kita hasilkan dari hidup kita ini. Apakah sungguh-sungguh kembali kepada Allah yang menjadi hak Allah, atau hanya semata-mata pada diri kita sendiri? Kesibukan kita, waktu kita, apakah itu sungguh-sungguh kita gunakan pertanggungjawaban bukan hanya untuk kita sendiri, namun justru lebih kepada Allah. Itulah pertanggungjawaban kita, panenan. Lalu yang keempat adalah masa panen. Masa panen biasanya bulan September, Oktober, Agustus atau September, kebun anggur sesungguhnya. Lalu masa panen bagi kita adalah setiap waktu Allah ingin memanen panen itu. Maka setiap waktu apakah kita menghasilkan buah-buah yang sungguh-sungguh Allah rindukan. Buah itu tentunya kemuliaan Allah atau hadirnya kerajaan Allah dalam hidup kita itu sendiri. Apakah hidup kita sungguh-sungguh telah menjadi kerajaan Allah? Itulah sebagai bentuk buah dari kerajaan Allah. Lalu yang kelima adalah kutusan. Ternyata Allah itu juga selalu mengutus orang-orang agar kita ingat akan tugas tanggung jawab kita. Maka dengan kerendahan hati, pasti kritikan, masukan yang kita terima sebenarnya untuk membantu kita untuk mengolah hidup kita ini menjadi kebun anggur, dan selalu ingat tanggung jawab itu. Maka pertanyaannya adalah, apakah kita selalu sadar bahwa Allah itu selalu membantu kita? Melalui utusan itu orang-orang yang bertindak baik yang membantu kita untuk bisa menjadi penggarap yang bertanggung jawab. Ya, seperti itu, Abri. Ya. Baik sahabat oase rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, kita dari bacaan pada hari ini kita diingatkan untuk menjadi bahwa kita itu adalah penggarap ya. Kita adalah penggarap dan kita diharapkan menjadi penggarap yang baik, yang tahu diri ya, yang bertanggung jawab, ya, tahu hak dan kewajiban. Ya betul. Dan kita juga harus ingat sebagai penggarap kita juga dituntut untuk memberikan hasil panenan, gitu ya. Baik, sahabat oase rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, kita jeda sejenak untuk merenungkan bacaan hari ini, dan kita akan lanjutkan perbincangan dan renungan kita di sesi yang kedua. Jangan kemana-mana. Salam jumpa kembali, sahabat oase rohani Katolik yang dikasihi Tuhan. Terima kasih sahabat masih setia mengikuti acara oase rohani Katolik edisi hari ini. Dan masih bersama Romo Julius Edianto MSF dan saya Francisca Audrey. Sahabat yang ingin menyampaikan pesan, saran maupun sharing iman, silahkan mengirimkannya melalui email ke orkkaj2021@gmail.com atau bisa mengirimkannya melalui pesan WhatsApp ke nomor 0881 0251 33438. Baik, sahabat dan Romo, kita akan lanjutkan perbincangan kita hari ini ya Romo ya. Nah Romo, melanjutkan tadi mengenai penggarap tadi yang di sesi 1 ya Mo ya. Contoh penggarap yang bertanggung jawab itu seperti apa ya Mo? Kita bingung nih Mo. Iya, kebetulan hari ini kita terbantu oleh liturgi hari ini ya. Iya. Hari ini kita memperingati Santo Bonifacius, uskup dan martir. Ya. Kemudian dalam bacaan pertama kita diajak belajar dari Tobit. Dikatakan tadi bahwa aku Tobit
menempuh jalan kebenaran dan kesalahan seumur hidupku, banyak melakukan kebajikan kepada para saudara dan segenap bangsaku yang bersama dengan aku yang telah berangkat ke tanah pembuangan. Jadi Tobit itu diceritakan berada dalam pembuangan di Asyur tentunya. Lah kan penuh penderitaan dan penuh kemalangan tentunya. Lah di sini dikatakan dia selalu berbuat kebajikan. Bahkan dia dikatakan dia menguburkan seorang Yahudi yang dibunuh oleh Sanherib, dan itu dia diterawakan oleh orang-orang. Orang-orang, ngapain kamu begitu? Rupanya dia untuk memakamkan. Kenapa? Karena dikatakan lebih baik takut pada Tuhan daripada raja. Jadi saya pikir apa yang Tobit lakukan, menyuruh anaknya memberi makan pada orang-orang miskin, menguburkan orang yang dibunuh tadi, itu bagi saya pribadi contoh bagaimana ia menjadi penggarap yang bertanggung jawab. Mampu menghadirkan kasih Allah bagi orang-orang. Karena kemuliaan Allah akan terungkap ketika orang-orang butuhkan terbantu atau tertolong, atau orang yang meninggal bisa dimakamkan dengan penuh rasa hormat. Jadi di situ hasilnya adalah kemuliaan Allah dalam dua tadi. Kemudian kalau kita lihat dari Santo Bonifasius, seorang uskup dan martir ya. Namanya martir. Tentunya kan ini puncak dari buah dari kebun anggurnya adalah mempersembahkan hidupnya bagi kemuliaan Allah. Bagaimana dia dengan setia, dengan keberanian mau mewartakan kabar gembira di daerah-daerah yang sungguh-sungguh menolak pewartaan itu daerah kafir di Jerman. Dan bagaimana dia sebagai uskup membantu semua umatnya, membantu para imam-imam di keuskupannya agar mereka terus membaharui hidup berimannya. Artinya bahwa Bonifasius Santo menggunakan kedudukannya, jabatannya, kepandiannya juga, dan kasihnya untuk membantu orang semakin dekat dengan Tuhan. Maka kita percaya Santo Bonifasius terus berusaha menghadirkan kerajaan Allah di mana dia diutus. Ya itulah contoh bagaimana menjadi penggarap yang bertanggung jawab, Audrey. Itulah. Lalu kita bagaimana kalau kita? Buat kita gimana? Kan kita nggak mungkin mau mengikuti seperti Santo Bonifasius atau mengikuti seperti Tobit mau. Ya tentu Allah tidak ingin menuntut kita seperti mereka semua. Namun Allah ingin tetap menuntut hasil dari kita. Maka pertanyaan buat kita adalah, sebelum kita mau tanggung jawaban itu, pertama adalah apakah kita terus mengolah kebun anggur yang Allah percayakan pada kita, itu hidup kita sendiri. Kita ingat perumpamaan tanah yang baik, berbatu, atau ada semak berduri, atau kurang subur, maka tentu tanah yang baik adalah tanah yang diolah, yang nggak ada semak berduri, nggak ada batu-batuannya, sehingga semua subur, empuk, dan itulah hidup kita yang kita olah. Maka tentu pengolahan hidup ini bisa dilakukan berbagai cara. Dengan mendengarkan kuasa rohani adalah bagian bagi kita untuk memupuk, menyirami kebun anggur kita. Juga dengan mati raga kita, doa, puasa, dan terutama adalah melalui Ekaristi. Tentu Ekaristi adalah puncak dan itu sumber pupuk, dalam arti pupuk rohani yang memberikan hidup kita semakin kuat, semakin subur, semakin baik. Kalau kita terus merawat kebun kita, pasti hasilnya akan baik. Kebun yang baik akan menghasilkan yang melimpah. Sebaliknya kebun yang tidak terawat, penuh batu atau penuh semak berduri, semak belukar, pasti hasilnya nggak akan maksimal. Maka tentu pertanyaan buat kita adalah, apakah kita sudah menjadikan hidup kita ini seperti kebun anggur yang baik, yang terawat? Itulah. Baru di situ akhirnya kita bisa memberikan hasilnya kepada Allah sang pemilik kebun anggur. Hasilnya apa? Mungkin kita bisa menghubungkan dengan arah dasar keuskupan tahun ini itu kesejahteraan bersama. Apa itu kesejahteraan bersama? Kesejahteraan bersama adalah di mana semua orang boleh bisa hidup dan bisa memenuhi kebutuhan dasarnya. Sandang, papan, pangan, pendidikan, dan kesehatan. Artinya apakah hidup kita dengan segala yang kita miliki, waktu, tenaga, keterampilan, apalagi tadi pekerjaan, kegiatan kita, mungkin harta kita, apakah sungguh-sungguh juga kita gunakan agar kita bisa mewujudkan kesejahteraan bersama?
banyak hal di paroki kita yang membantu kita untuk bisa menyalurkan energi itu. Contohnya di paroki kita ada kegiatan asak, atau juga kegiatan bela rasa dan berbagai aktivitas berbagi itu, atau yang lain, atau mungkin klinik kesehatan. Tentu ini adalah sebuah contoh bagaimana kita bisa bersama-sama mewujudkan kesejahteraan bersama. Jangan sampai pekerjaan kita, kemampuan kita, waktu dan tenaga kita hanya digunakan untuk kita sendiri, kesukaan sendiri, kebaikan kita sendiri, namun kita melupakan yang lain. Kenapa? Karena kemuliaan Allah itu terwujud ketika semua orang merasakan kesejahteraan bersama. Contohnya, mungkin Audrey bisa sharing bagaimana Audrey bisa mewujudkan kesejahteraan bersama di rumah. Audrey? Saya di rumah ya, Mo ya. Untuk kesejahteraan bersama. Jadi yang saya lakukan itu, saya bisa dibilang cukup sibuk ya, Mo ya. Jadi, tapi di sela-sela waktu saya tetap ya memperhatikan keluarga, mereka membutuhkan apa, dan maksud saya gini, kadang-kala kan anak-anak saya di sekolah mereka ada masalah atau apa, saya tetap memperhatikan mereka. Nah itu jadi saya memberikan waktu saya buat anak-anak saya untuk waktu, dan nggak hanya anak saya juga di lingkungan juga ya, Mo ya. Saya juga mungkin ada ART di rumah atau juga karyawan kita. Tentunya kalau semua orang dari sekitar kita, siapapun mereka, anggota keluarga kita, mungkin karyawan atau ART kita, kalau mereka sejahtera, merasa nyaman, senang bersama dengan kita, karena terpenuhi kebutuhannya, itu berarti memang kita mencoba menghadirkan kesejahteraan bersama itu. Dan itu adalah salah satu tentunya buah dari kebun anggur kita, yaitu kemuliaan Allah. Masih banyak lain tentunya kita bisa bertanya-tanya, apakah kita juga mau mempersembahkan kemampuan kita, tenaga kita, untuk kelancaran kehidupan di gereja kita, paroki kita. Paroki kita itu adalah sebuah paguyuban yang maju berkembangnya tergantung dari semua anggotanya. Dari anggota ya, bukan dari romonya ya. Bukan, supinter romonya kalau anggotanya nggak mau berpartisipasi, bergabung juga akhirnya menjadi sebuah kebun anggur yang terawat gitulah. Namun sebaliknya kalau semua orang dengan kemampuan mereka masing-masing dan keunikan mereka masing-masing saling berkaya, berkumpul bersama, pasti di situ akhirnya paroki menjadi sebuah kebun anggur yang subur. Semua orang sungguh bisa merasakan pelayanan sakramental yang begitu mudah diterima. Juga semua orang boleh mengungkapkan imannya dengan berbagai cara, entah melalui kegiatan-kegiatan liturgis atau non-liturgis. Dan di situ akhirnya paroki kita juga menjadi sebuah kerajaan Allah. Karena Allah sang pemilik dan kita sebagai penggarap berani bertanggung jawab. Itu yang memang yang ingin kita perjuangkan gitulah. Romo, kan gini ya, kita banyak orang beranggapan namanya kerajaan Allah itu nanti di surga. Ternyata tidak ya, Mo ya. Itu bisa kita terapkan di ini ya, di masa saat ini, di masa kita hidup di dunia ini ya, Mo ya. Ya tentu, karena masa saat ini adalah persiapan masa depan lah. Artinya masa depan dimulai hari ini. Maka kalau kita bisa mewujudkan kemuliaan Allah saat ini, di tempat ini, di tempat kita berada, itu adalah persiapan kita untuk bisa ikut ambil bagian dari kemuliaan Allah yang sesungguhnya. Menjadi penggarap yang bertanggung jawab, itu adalah salah satu cara bagi kita untuk bisa ikut ambil bagian dari kemuliaan Allah. Karena kita bersama-sama dengan penggarap yang lain, kita nggak sendirian ya, kita banyak penggarap yang lain tentunya. Kita juga nggak mungkin hidup sendiri ya, Mo ya. Makanya dengan penggarap yang lain kita bersama-sama mengolah kebun anggur milik Allah ini, hidup kita ini, juga mungkin gereja kita ini menjadi sebuah kebun anggur yang subur, karena kita selalu ingat bahwa kita ini adalah sang penggarap, Allah adalah sang pemilik, dan kita diajak untuk memberikan hasil itu kepada Allah, yaitu kemuliaan Allah. Contohnya tadi ada kesejahteraan bersama, paroki yang hidup dan berkembang, juga keluarga yang bahagia, sejahtera. Itu adalah salah satu bentuk dari hasil yang kita persembahkan kepada Allah yang menjadi hak Allah itu, Audrey. Dan itu semua harus kita persiapkan saat ini ya, Mo, bukan saat nanti ini, ya kan. Kadang-kadang orang pikir nanti gitu ya, Mo ya. Dan menjadi penggarap itu juga harus berlatih ya.
Berlatih artinya jadi penggarap yang baik, yang bertanggung jawab itu bukan sekali jadi. Langsung gitu nggak mungkin Enggak. ya, Mo. Kita harus berlatih, kita harus mengolah diri. Maka contohnya adalah kalau kita rajin membaca kitab suci, rajin baca buku renungan, atau kita mendengarkan oase rohani oase Katolik rohani ya. juga bagian dari kita Iya. melatih diri kita menjadi penggarap yang bertanggung jawab. Iya. Dengan terus melatih terus itu, maka kita akan bisa seperti yang Yesus harapkan, kita bisa mempertanggungjawabkan kehidupan kita Iya. dengan menjadi penggarap yang baik, Iya. yaitu terus mengolah, merawat kebun anggur itu, dan pada waktunya nanti, atau bukan pada waktunya, dan selalu siap untuk memberikan hasilnya ketika Allah meminta hasilnya itu hasilnya. dari sekarang. Ya, kita nggak akan tahu kapan Iya. ya Allah meminta hasilnya Iya. ya, Mo ya. Allah sudah meminta. Oh, udah minta dari Setiap sekarang hari ya, udah Mo? minta, maka Oh, oke. perintah itu tidak pada saat nanti kita enggak nanti, enggak. Oke. Sekarang pun Allah terus meminta. Maka hasil itu sudah harus kita wujudkan dari sekarang tentunya. Ya. Itulah. Baik, Romo. Apa namanya, Romo? Ada satu yang agak saya berarti gini ya, seperti tadi. Jadi kita kadang-kala kita suka lupa ya, kita merasa bahwa ini kebun anggur kayak punya kita, apa namanya, talenta ini punya kita gitu ya, Mo ya. Kita nggak sadar, Mo. Nah, terus gimana supaya kita bisa menyikapi supaya kita nggak itu ya, Mo, nggak egois Nggak gitu lupa ya, diri nggak ya, lupa lupa diri, diri iya ya. betul gitu. Ya. Kita tetap ingat untuk berbagi gitu. Gimana caranya ya, Mo, untuk gitu ya? Yaitu bahwa sikap egosentris, egois itu adalah godaan besar buat kita semua. Ya. Baik kita merasa punya kemampuan, punya kelebihan, sehingga akhirnya saya berhak menikmati hasil kerja keras saya. Betul. Saya berhak menikmati keterampilan kemampuan saya. Padahal kita harus ingat bahwa semua itu adalah kepercayaan dari Tuhan. Segala bakat, kemampuan, keterampilan itu adalah justru itu adalah kepercayaan yang kita bertanggungjawabkan. Kayak keterampilan yang diberikan oleh Tuhan Itu ke kita adalah ya, iya, Mo, itu ya. suatu rahmat yang Ya, kita rahmat, layak ya. syukuri, maka harus kita bertanggungjawabkan. Kalau kita merasakan itu adalah bagian dari milik saya, melupakan bahwa itu adalah rahmat Tuhan, itu berarti memang kita sombong. Iya. Kita merasa semua itu adalah hak saya, sehingga akhirnya kita melupakan kewajiban itu. Maka dengan kerendahan hati dan selalu mengolah diri dalam terang iman dan juga terang Roh Kudus, tentunya kita akhirnya sadar bahwa semua yang kita miliki itu adalah sungguh-sungguh rahmat Tuhan. Iya. Allah berikan kepada kita cuma-cuma, maka berikanlah kepada Allah hasilnya dengan cuma-cuma. Cuma. Seperti Dan itu. yang terbaik ya, Yang Mo, terbaik ya. tentunya. Iya. Iya, memang begitu. Baik, Romo. Sahabat rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, kita akan menyudahi pertemuan kita pada hari ini. Tetapi mungkin Romo ada pesan-pesan yang mau disampaikan kepada para sahabat nih, Romo, mengenai sehubungan dengan bacaan hari ini, Ya, Romo. ya. POT, terima kasih sahabat UAS yang terkasih dalam Kristus. Bacaan hari ini memang berbicara tentang bagaimana kita mempertanggungjawabkan hidup ini. Hidup ini adalah sebuah rahmat cuma-cuma dari Allah. Hidup yang sungguh indah. Allah memberikan kita hidup yang indah. Maka kita dipanggil Allah untuk mempertahankan keindahan itu. Sesuatu yang baik dari Allah adalah terus baik. Maka sebagai penggarap yang baik, tentunya kita diajak untuk mempertahankan kehidupan yang indah ini. Terus indah dan menghasilkan buah yang melimpah. Jadi penggarap yang baik adalah buah dari iman kita. Oleh karena itu, kita mohon biarlah Allah selalu membantu kita dan kita selalu berjuang agar kita terus menjadi penggarap yang bertanggung jawab. Agar dari hidup kita ini, kebun anggur Allah menghasilkan buah-buah yang melimpah. Baik, terima kasih, Romo. Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, kita akan menyudahi perjumpaan kita hari ini dengan doa penutup yang akan dibawakan oleh Romo Edi. Silakan, Romo. Baik, sahabat Rohani terkasih, marilah kita bersyukur dan kita tutup dengan doa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, melalui berbagai cara Engkau berbicara kepada kami. Engkau menuntun kami agar kami bisa menjadi penggarap yang bertanggung jawab. Kami mohon ya Bapa,
ketekunan, kesetiaan untuk terus mengolah diri kami dengan permenungan sabda Putramu, dengan menyambut tubuh dan darah Putramu, dengan mati raga dan doa-doa kami. Biarlah latihan-latihan rohani ini membuat kami mampu ya Bapa menjadi penggarap yang setia, menggarap yang selalu mengolah kebun anggur-Mu. Hidup kami menjadi kebun anggur yang baik, yang terawat dan subur, dan akhirnya kami pun memberikan hasil, yaitu kemuliaan-Mu, kerajaan-Mu di muka bumi ini melalui apa yang kami lakukan. Kami mohon ya Bapa, berkatilah segala kegiatan-kegiatan kami, baik di gereja, di lingkungan, di keluarga, atau di tengah-tengah masyarakat. Karena itu adalah ya Bapa, cara kami untuk mengolah kebun anggur kami akan menghasilkan buah yang melimpah, di mana kesejahteraan bersama boleh kami wujudkan, kesejahteraan dalam keluarga kami, dalam gereja, dan di tengah-tengah masyarakat. Bapa yang Maha Baik, kami mohon berkat-Mu agar hidup kami ini sungguh-sungguh menjadi kebun anggur-Mu yang baik dan berbuah banyak. Maka biarlah tuntunan-Mu ya Bapa menjadikan kami selalu penggarap-penggarap-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita mohon berkat dari Allah. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Kita semua dan orang-orang yang bekerja bersama dengan kita sebagai penggarap kebun anggur selalu dibimbing dan diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo sudah meluangkan waktu untuk hadir di studio ini dan memberikan permenungan untuk bacaan hari ini. Semoga Romo selalu sehat. Amin. Auto juga ya. Terima kasih kita Romo, semua juga, kita semua ya, dan menginspirasi dan menjadi berkat bagi umat yang Romo layani, Romo. Amin. Baik. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para sahabat yang masih dengan setia mendengarkan dan mengikuti acara obrolan rohani Katolik pada hari ini. Dan semoga permenungan yang disampaikan oleh Romo pada hari ini, yaitu kita semakin diingatkan ya Romo untuk menjadi penggarap yang baik dan bertanggung jawab dalam hidup ini. Dalam arti mampu untuk mengolah dan merawat terus hidup ini supaya menghasilkan buah yang berlimpah. Dan itu tidak nanti, dimulai dari sekarang, ya Mo ya. Baik, sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, kita sudahi hari ini. Dan Romo Julius Edianto MSF dan saya Francisca Audrey, kami pamit undur diri. Kita akan jumpa lagi di acara Oase Rohani Katolik edisi mendatang. Damai Kristus selalu menyertai kita. Amin. Salam.